Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Indira Laksmi Widuri. Saya dosen tetap di Politeknik Pekerjaan Umum. Berikut ini video ketika saya mengajar mata kuliah dokumen kontrak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siang ini kita akan membahas bagaimana sih kita melihat dokumen kontrak itu ya. Apa relevansinya di dalam keahlian kalian nanti ketika lulus ya. Saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester ini pada kalian. Oke, ya. Pentingnya mata kuliah dokumen kontrak bagi tenaga ahli media teknik lulusan Politeknik PU. Ya, itu adalah kalian nanti ya, sebentar lagi. Ya, setelah semester ini ya, semester 6 dan kalian selesai magang. Ya, hopefully ya. Semoga kalian lancar semuanya proses. Amin. Kita lihat seperti apa sih ya CPL atau capaian pembelajaran lulusan nantinya kalian itu seperti apa. Kalian harus punya sikap yang baik, itu pertama kali ya. Nah, ini kita tambahkan bahwa ada etika I-Proof PUPR ya, seperti pernah kita bahas ya di pertemuan yang lalu. Bagaimana kita punya integritas yang baik gitu ya, amanah dan seterusnya. Kemudian CPL yang 2, pengetahuan, mampu menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk keperluan teknologi konstruksi sesuai program studi ya, secara praktis. Maksudnya apa? Ya praktek gitu kan. Nah, misalnya nih kalian kalau dijelaskan misalnya oleh dosen mungkin wah capek, kok banyak sekali gitu ya materinya. Berpikirlah bahwa tujuannya adalah kalian bisa mempraktekkan ini. Jadi peganglah esensinya. Karena ya mata kuliah ini dokumen kontrak itu seringkali materinya itu berubah-ubah karena peraturannya yang berubah-ubah. Begitu ya. Kemudian CPL yang ketiga atau ya kita idealkan apa yang ingin kita capai ya. Kalian itu lulusan seperti apa? Kalian harus mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih ya, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain. Maksudnya apa? Ya laporan-laporan. Kalian harus tahu apa gunanya ya progres pekerjaan, contohnya ya progres pekerjaan day to day-nya ya. Kan sudah ada mata kuliah Microsoft Project ya, manajemen konstruksi ya. Nah, mata kuliah ini adalah bagian dari itu ya. Bagaimana perkembangan atau kemajuan suatu proyek dari hari ke hari, apakah sesuai target atau kira-kira bisa nggak tercapai ya sebagaimana yang kita rencanakan gitu ya. Kemudian CPL 4 sesuai prodi masing-masing. Nah, maksudnya sesuai prodi masing-masing adalah prodi TKBA ini ya. Di kelas ini kita program studi kita ini teknologi konstruksi bangunan air ya. Kalau di prodi yang lain tentu saja disesuaikan dengan prodinya, misalnya jalan dan jembatan dan seterusnya. Ya. Ini ada empat kemampuan khusus ya. Yang pertama mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi, menemukan akar masalah yang berbasis pada analisis basis data, aturan, referensi dan peraturan yang berlaku.
Artinya apa? Meskipun kita ini nantinya seorang engineer, ya, tapi kita juga harus tahu aturannya bagaimana sih, supaya sang engineer ini tidak terjerumus ya ke dalam kesalahan-kesalahan yang fatal ya menurut kerangka hukum gitu ya. Masih ingat pertemuan kita yang membahas tentang bagaimana komunikasi perubahan desain yang mengakibatkan kecelakaan ya di dalam pembangunan hotel ya. Masih ingat ya? Nah, itu salah satu contohnya. Ketika engineer itu melakukan kesalahan, maka konsekuensinya adalah para stakeholders kita atau masyarakat umum yang sudah berasumsi bahwa bangunan ini pasti sudah bagus, sudah aman gitu ya. Ketika dipakai pasti sudah aman. Ternyata tidak aman, terjadi kecelakaan ya. Oke, yang kedua adalah merancang dan merealisasikan komponen, proses dan bagian rancangan sistem berbasis pada hasil analisis basis data, merujuk pada aturan, referensi dan peraturan yang berlaku di wilayah kerjanya. Ya. Kemudian menguji dan mengukur objek kerja berdasarkan prosedur dan standar yang berlaku, membuat laporan pengujian, ini tadi ya yang saya sampaikan tentang laporan pengujian, serta kontrol mutu. Kemudian memilih sumber daya yang mengacu pada metode dan standar yang berlaku. Ini sudah saya sampaikan kepada kalian yang terkait dengan penugasan bagaimana menurut kalian ya, kecelakaan yang saya contoh kasuskan itu kepada kalian itu, bagaimana pendekatannya apabila kita sudah menggunakan teknologi BIM ya. BIM itu apa? Ya, Building Information Modeling ya. Bisa nggak kita meminimalisir supaya kejadian kecelakaan itu kalau bisa tidak pernah terjadi lagi, gitu ya? Ya. Oke. Saya akan beralih kepada ini. Oke, kita akan melihat ya. Ini adalah peta kompetensi yang ada pada mata kuliah ini. Oke, sambil saya sudah share di Classroom, kalian bisa lihat di Classroom ya. Kalau misalnya yang ditampilkan kurang jelas ya, silahkan dilihat lewat HP. Ini adalah peta capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita selenggarakan ya selama semester ini. Bisa dilihat bahwa dokumen kontrak merupakan bagian dari manajemen kontrak, manajemen konstruksi maksud saya. Kemudian penyiapan dokumen tender, ya. Kemudian ada hukum kontrak, hukum administrasi negara, hukum pidana dan konsep sustainable development goals, ya. Ya nanti kita akan lihat bagaimana konsep SDG ini dibawa atau menjadi bagian dari kontrak-kontrak internasional ya, contohnya bentuk kontrak FIDIC ya. Oke, ada yang mau tanya enggak? Ini tadi yang bagian ini tadi adalah bagian yang tadi saya jelaskan ya, sebelumnya tadi pakai PowerPoint. Jadi CPMK 1 ya, misalnya menerapkan konsep dasar keilmuan dokumen kontrak yang merupakan bagian dari manajemen konstruksi, penyiapan dokumen tender, hukum kontrak, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan konsep sustainable development goals sebagai dasar pengambilan keputusan yang bijak dan tepat dalam kehidupan sehari-hari.
untuk kesejahteraan bersama sebagai perwujudan sikap dan perilaku warga negara yang baik, ya. Oke. Bahan kajian ini mungkin saya besarkan sedikit supaya kelihatannya. Ada pengantar, ya. Jadi selama minimal 14 kali pertemuan kita ini adalah item atau tahapan-tahapan yang akan kami dosen, ya, ajarkan. Ya, pertama ada pengantar, kemudian ada aspek legal, konsep pengadaan, proses pengadaan, ada dokumennya, kemudian pelaksanaan pemilihan penyedia, aspek hukum administrasi negara, ya, terkait dengan kasus-kasus tender, ya, yang seringkali Kementerian PU itu digugat gitu ya di PT UN. Kemudian ada PCM pre-construction meeting yang sebenarnya sudah dijelaskan ya pada pertemuan sebelumnya. Dokumen kontrak dan konsep SDGs, pelaksanaan kontrak, proses perubahan kontrak, proses serah terima barang dan jasa, aspek pengawasan dan legal pidana, dan potensi sengketa dan alternatif penyelesaian. Oke, ini saya akan besarkan. Persentase nilainya bagaimana? Ya, kelihatan nggak nih ya? Oke, jadi untuk persentase nilai atau rubrik sikap itu 15%. Apa saja komponen sikap kira-kira? Absen, kehadiran, ya. Kemudian apa lagi? Kedisiplinan. Contohnya apa? Tepat waktu. Terus kedisiplinan ngumpulkan tugas enggak? Ya. Ya. Nah, itu 15%. Kemudian tugas, ini ada dua, tugas sama project atau tugas besar. Bedanya apa? Yang tugas ini adalah mungkin ya dalam tanda kutip tugas kecil gitu ya. Nyebutnya bukan kecil gini maksud saya ya. Tapi untuk membedakan dengan yang tugas besar atau project. Tugas yang biasa itu 20%, sedangkan yang project itu 25%. Itu ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Ya. Kemudian UTS dan UAS masing-masing 20%. Seluruhnya 100%. Oke, ada yang mau bertanya? Nah, ini kemungkinan kalian suka ini topik ini ya. Suka enggak? Suka. Mas Rafael mau nanya? Belum ada. Nggak ada yang mau nanya ini tentang komponen? Oh iya, Mbak Ani, gimana? Ya, silakan nanya. Oh iya. Oke. Apa yang mau ditanyakan? Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan bertanya mengenai tugas besar FIDIK. Ketika ada proyek lintas negara, bagaimana FIDIK menangani perbedaan hukum yang berlaku dalam proyek lintas negara? Apakah ada klausul dalam FIDIK yang dapat berbenturan dengan hukum lokal? Oke. Ya. Ini kita sebenarnya sudah agak membahas, tapi memang belum selesai ya. FIDIK ini biasanya bentuk kontraknya adalah kontrak internasional. Nah, biasanya pula sumber dananya adalah dari luar negeri. Ya, para pemberi dana ini biasanya juga ya menginginkan bahwa peraturannya yang berlaku adalah peraturan negaranya. Mengapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa begitu Mas Harapan? Karena setiap negara punya aturan. Coba bentar. Biar kedengeran ya. Gimana? Karena setiap negara memiliki aturannya tersendiri.
Setiap negara punya aturannya sendiri. Nah, kenapa sih pemberi anggaran ini menginginkan berlaku hukumnya dia, hukum di negaranya dia? Kenapa? Supaya mempermudah dia dalam menyusun laporannya. Ya, betul sekali, mempermudah dia. Kalau apa? Kalau ada urusan-urusan ya, kalau ada sengketa misalnya ya, kalau ada perkara-perkara misalnya persoalan hukum ya, karena apa? Saya nggak tahu hukummu gitu. Bukannya nggak mau tahu, tapi saya nggak tahu dan khawatir tidak ada kepastian hukum, ya kan? Ya, betul sekali ya, Mas Harapan ya jawabannya. Ini tutupannya. Oke, tugas besar tadi ya seperti sudah saya tugaskan. Saya minta kalian untuk saling grouping ya, membentuk kelompok yang hanya terdiri dari 2 maksimal 3 orang ya. Itu nanti kita akan diskusikan di akhir sesi ini ya, di setelah makan siang nanti ya. Nah, jadi ini sikap ya. Kenapa kok sikap penting? Kenapa kok sikap penting? Mengapa sikap penting? Hah? Ada yang mau menjawab? Ada yang menginginkan absensi itu dinilai. Ada mahasiswa yang begitu. Tadi ada yang jawab ya kayaknya ya. Kamu kayaknya Mbak? Ya. Karena menurut saya itu lebih tinggi tingkatannya daripada ilmu. Oh, oke ya. Terima kasih Mbak Asri ya. Iya, Mbak Asri Jane. Ada pepatah yang adab ya lebih tinggi daripada ilmu. Ada seperti itu ya. Ya. Jadi kalian nanti lulusan Politeknik PU itu tentu saja akan membawa nama alma mater ya kemanapun kalian berada ya kan. Wah, lulusan mana kok pinter sekali, kok sopan sekali ya, kok sopan sekali, kok baik sekali perilakunya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nggak ada pertanyaan ya tentang ini ya? Ya, kalau tidak saya beralih ke materi selanjutnya. Ya, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Aspek legal pidana pada pelaksanaan kontrak konstruksi. Ya. Sebentar, ini kok ada suara ya? Nah, udahlah. Oke, ini penting sekali ya, karena saya lihat dari pengalaman kerja saya selama di Kementerian PU, ya, terdapat mispersepsi penerapan hukum pidana. Yang pertama, itu ya. Kemudian sebenarnya persoalan kontrak atau dokumen kontrak itu sebenarnya ranahnya adalah di ranah hukum perdata. Sudah pernah saya jelaskan ya, hukum perdata itu seperti apa, ya? Atau perlu saya cek? Sudah mengerti belum ya? Lah, persoalan ini banyak orang yang merasa bahwa nggak ada ini malahan ya. Hubungan keperdataan ini malah seolah-olah nggak ada. Jadi sampai mana sih batasnya bahwa persoalan keperdataan itu selesai sampai di sini, kemudian ada aspek hukum lain ya, seperti
persoalan pidana, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan ini membawa konsekuensi pidana ya terkadang. Tapi nanti kita lihat bagaimana penerapannya, gitu ya. Nah, ini adalah garis besar tahapan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Yang pertama ada tahap perencanaan pengadaan, ya kan? Jadi kalau mau mengadakan misalnya mau membangun bendungan, tentu saja sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu. Misalnya nanti lokasi di mana, gitu ya. Kemudian luasannya berapa? Sehingga apa? Sehingga tentu saja terkait dengan anggarannya, ya. Perlu sebesar ini atau sebesar itu, gitu ya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah persiapan pengadaan. Kemudian tahap persiapan pemilihan, ya. Pemilihan itu apa maksudnya? Apa? Seleksi atau apa? Tender, ya. Tender, ya. Kemudian tahap pemilihan penyedia dan tahap pelaksanaan kontrak. Tahapan pelaksanaan kontrak itu ketika membangunnya, gitu ya. Jadi perjalanannya tuh panjang, ya. Untuk membangun infrastruktur itu perjalanannya panjang. Ya, bahkan kalau misalnya ditarik lagi ke belakang lagi, ya, ada memasukkan anggaran itu ke Kementerian PU, itu ada tahapannya, gitu ya. Kalau misalnya ditarik ke belakang lagi, ya. Nah, kemudian tahap serah terima adalah ketika bangunan tersebut sudah selesai, maka diserah terimakan kepada siapa? Ownernya, ya. Oke. Nah, ini ada proses kontrak pekerjaan konstruksi. Nah, saya lihat dari hasil tes kemarin, ya. Sepertinya kalian masih agak bingung dengan istilah, ada yang mengerti, ada yang masih belum mengerti. Persoalan prakontrak. Prakontrak itu apa sebenarnya? Hah? Kan sudah saya jelaskan, ya. Jelaskan berkali-kali, ya. Ada yang mau menjelaskan prakontrak itu apa? Silahkan. Ya, Mbak Rinjani nih, ya. Oh, dihidupkan dulu. Sudah. Menurut saya kalau prakontrak itu untuk persiapan dokumen tender berupa penawaran sama dokumen penerimaan. Ya, di dalam konteks secara umum, ya, prakontrak itu adalah tahapan sebelum kontrak yang sesungguhnya dilakukan. Apa sih kontrak yang sesungguhnya dilakukan? Seperti apa? Ya, menandatangani kontrak, gitu ya. Jadi ada tahapan itu, ya. Ingat kasus Walton Stores, ya. Nah, ini kan saya kemarin minta supaya kalian belajar itu, ya. Ada yang belajar, ada yang enggak. Kemudian saya membandingkan dengan kasus yang dalam konteks civil law. Kasus apa? Kelompok yang dapat itu Plas Valburg, ya.
Hampir sama kan? Intinya apa Flash-Warburg? Kelompok mana yang saya tugaskan untuk membahas Flash-Warburg? Ayo. Kok pada gak mau ngacung ya? Kelompok mana nih Flash-Warburg? Flash-Warburg ya kemarin ya? Enggak. Tapi kamu tahu nggak, Mas? Hah? Kok nggak tahu? Kan sudah kita bahas ya. Siapa? Kok malu-malu ini? Jadi kalian itu harus paham maksudnya prakontraktual itu di sini loh. Ini kelihatan kan ya, jelas ya. Nah, ini garis ini ke atas adalah menandai ketika para pihak menandatangani kontrak. Tek pada hari itu. Kontrak berjalan. Ya enggak? Artinya apa? Berarti penyedia harus mulai bekerja, ya enggak? Ya kan? Nah, masing-masing pihak sudah terikat dengan kontrak yang tanda kutip resmi. Ya. Tapi ada sebenarnya hubungan hukum yang terjadi sebelum ini garis ini, ya kan? Paham ya? Sebelum ini. Nah, proses sebelum ini jangan dikira kita bisa mengelak ya, atau nggak ada yang namanya aku kontrak dengan kamu, nggak ada ya. Tidak bisa seperti itu. Meskipun ya dalam kasus Walden Stores belum ditandatangani kontraknya, ya kan? Walaupun belum ditandatangani itu bisa dianggap sudah terjadi perjanjian, gitu ya. Nah, kalau ini memang langsung ya berjalan, periode konstruksi dikerjakan dan seterusnya. Periode pemeliharaan adalah ketika sudah selesai masih ada masa pemeliharaan. Artinya kalau masih ada cacat-cacat ya, masih kekurangan, itu masih bisa dilakukan perbaikan, gitu ya. Oke. Ini adalah timeline pelaksanaan dan pengakhiran pekerjaan konstruksi ya. Nanti silahkan dibaca sendiri ya. Kalau saya minta untuk baca sendiri itu kalian baca sendiri bener gak sih? Ya? Bener Rafael. Betul. Ya. Oke, ini adalah kontrak pelaksanaan konstruksi ya. Nah, ini mungkin bisa juga sambil dibaca nanti ya, baca sendiri, dipahami sendiri ya. Ini lihat jangka waktu kontrak, jangka waktu pelaksanaan konstruksi ya. Ini ada tahap pemeliharaan. Ini lihat ininya ya. Ada pembatas garisnya itu ya. Nah, ini istilah PHO di sini dan FHO di sini. Nah, nanti kalian engineer harus tahu lah PHO itu apa, FHO itu apa gitu ya. Oke. Baik, saya rasa untuk perkuliahan pada hari ini kita cukupkan sampai dengan saat ini karena waktu sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi setelah nanti makan siang ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan istirahat. Ya. Demikian video saya ketika saya mengajar mata kuliah dokumen kontrak. Video tersebut telah mengcapture ketika saya menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS, mengcapture ketika saya menjelaskan materi perkuliahan, serta mengcapture juga ketika mahasiswa responsi tugas besar penyusunan dokumen kontrak FIDIK. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu.